Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Gustriana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum yang berjudul Kronologi Kerusuhan 21 Mei sampai 22 Mei 2019 dan 29 pegawai Serina divonis 4 bulan penjara. Yaitu di yang pertama, pada 21 Mei pukul 2, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu secara final. Pengumuman ini menetapkan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pemenang. Pengumuman ini memicu massa pendukung Prabowo untuk melancarkan protes. Pukul 13.00, massa yang menolak hasil ini memulai memadati Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan gedung Bawaslu, untuk melangsungkan protes asal hasil ini. Berlanjut hingga sekitar pukul jam 18 sampai jam 9, massa semakin banyak dan mulai meneriakkan tuntutan mereka terkait hasil pemilu yang ditengarai dapat kecurangan. Di dalamnya massa juga menggelar salat Isya dan tarawih berjamaah. Lalu pada pukul 21.30 polisi bernegosiasi perwakilan massa untuk membubarkan diri. Massa akhirnya mulai membubarkan diri sesuai arahan Korlap dan situasi cenderung kondusif. Keadaan berbalik memanas pukul 2:11 hal ini karena dari arah Tanah Abang muncul sekelompok pemuda berjumlah sekitar 300-400 orang dan melempari polisi yang sedang berjaga di depan kantor Bawaslu. Selain menggunakan batu, mereka juga melemparkan petasan dan bom molotov. Keadaan berlanjut pada dini hari pukul 00.30 sampai pukul 3. Polisi berusaha membubarkan massa yang memprovokasi dengan menembakkan gas air mata dan mendorongnya ke Tanah Abang dan Petamburan. Di malam harinya, sekitar pukul 18.30 sampai 18.50, massa demonstran di depan kantor Bawaslu melempari polisi menggunakan botol dan batu. Kerusuhan di flyover Selipi masih terjadi. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa demonstran terus menyerang polisi dan beberapa kali membuat polisi kelang kabut di depan gedung Bawaslu. Dalam peristiwa ini, malam hari ini, sebagian gedung Bawaslu dibakar sekelompok massa demonstran. Hal ini berlanjut hingga waktu sahur pukul 4 pagi. Tanggal 22 Mei sempat reda, massa kembali satroni aparat di Bawaslu. Massa kembali menyabangi aparat keamanan yang masih berjaga di depan kantor Bawaslu Rabu malam. Massa yang rusuh dalam aksi 22 Mei itu sempat dipukul mundur aparat keamanan tadi di sekitar pukul 22.00 dan situasi sempat mereda. Sekitar pukul 22.50 massa menghampiri ke lokasi. Selanjutnya, massa baru datang dari arah Patung Kuda. Pengunjuk rasa baru tampak datang dari arah Patung Kuda Monas. Ada seorang pengunjuk wanita yang berpakaian hitam dan cadar hitam. Dia membawa tas punggung berukuran besar berjalan dari arah Patung Kuda menuju Bawaslu. Polisi meminta wanita tersebut untuk duduk, tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkan. Polisi akhirnya melepaskan gas air mata ke arah wanita tersebut. Di selanjutnya, malam di Bawaslu makin panas. Polisi tembakan water cannon. Aparat kepolisian menembakkan air lewat water cannon ke kerumunan massa aksi 22 Mei sekitar Bawaslu yang belum memberikan diri. Rabu tanggal 22 bulan 5 malam hingga 21.45, massa di depan Bawaslu masih terlihat anarkis dengan melempari aparat keamanan Polri dan TNI dengan berbagai macam benda seperti batu, botol, hingga petasan.
di putusan hakim, polisi menangkap mereka yang diduga memberikan bantuan kepada para perusuh, misalnya dengan memberikan air untuk membasuh mata yang pedih akibat gas air mata. Ada pula yang juga memberikan persembunyian kepada perusuh. Sejak itu, pegawai Sarinah sebanyak 30 orang lalu ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Jumlah itu berkurang menjadi 29 karena ada satu pegawai yang meninggal. Mereka tadi ada 26 satpam, 2 orang bagian teknisi, dan 1 orang cleaning service. Kasus lalu berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para pegawai Sarinah didakwa membantu masa aksi dalam perusahaan 22 Mei. Mereka didakwa melanggar pasal 212 hingga 214, 56 KUHP tentang ikut membantu melakukan kejahatan, dan pasal 216 KUHP atau pasal 218 KUHP tentang kekerasan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.